Dalam kondisi seperti itu, orang-orang saksi Yehova rajin datang ke rumah-rumah. Mereka akan mikir, kalau imannya masih dangkal atau Kristennya masih Kristen bodoh-bodoh, ngerti kata ini? Mengapa majelisku tidak datang? Mengapa gembalaku tidak datang? Kenapa mereka yang datang? Rajin dikunjungi, rajin diperhatikan. Orang-orang saksi Yehova rajin ikut merasakan penderitaan mereka. Siapa yang gak tertarik dengan bentuk kasih yang nyata ini tadi? Lalu kita cuma sibuk ibadah saja, lupa ada orang susah di sekitar kita. Saya tidak tahu apa reaksi para pendeta itu, termasuk ketua klasis. Seharusnya semua sadar. Sudah berapa banyak saudara kita beralih ke saksi Yehova karena gereja tidak menjawab masalah mereka. Maka itu ayat ini kita harus tahu. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina itu, berarti kamu tidak buat untuk aku. Ayat 46-nya ngeri, saudara. Jangan itu terjadi terhadap kita. Dan mereka ini akan kemana? Akan kemana? Cepat baca. Masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kemana itu? Neraka. Kenapa kita nggak takut? Artinya begini. Berarti ada banyak orang Kristen yang masuk neraka, bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena mencuri, tapi karena tidak melakukan segala sesuatu untuk saudara Yesus yang paling hina. Renungkan firman ini. Hari ini ambillah kesimpulan, apa itu melayani Tuhan. Saudara lihat ini, apa itu melayani Tuhan? Maaf, saya cuma cerita saja. Sampai hari ini, saudara, baru ada 2 taman kanak-kanak yang berpola asrama di pedalaman. Di seluruh Papua belum ada. Itu baru di Sugapa dan di Pogapa. Maaf, supaya saudara tahu mengapa baru kami yang mengerjakan ini. Nah, ini ayat yang kami pakai dalam itu. Baru 2 tempat, Sugapa dan Pogapa. Padahal semua desa minta TK berpola asrama, tapi kami gak akan mampu. Yang Pogapa pun bukan uang pesan, itu perjuangan Pak John Katz. Lalu guru-gurunya dari kami. Saya sudah bicara banyak kepada gereja, kepada LSM, kepada pengusaha, kepada pejabat. Ternyata cari orang yang punya hati. Saya pernah ngomong pada mereka di Upper berapa waktu yang lalu, kalau sampai mahasiswa-mahasiswa masuk Upper ini di otaknya cuma ada uang, aku mau kerja jadi apa supaya aku dapat uang, maka akan punah orang Papua ini. Kalau kita nggak mau ngurus dengan hati, tidak ada provinsi separuh Papua penyakitnya paling banyak. Punahnya orang-orang Papua sebentar lagi kalau kita nggak ngurus dengan baik. Menyedihkan keadaan ini. Soal begitu para birokratnya bodoh-bodoh lagi. Soalnya hanya di Papua ada dokter bisa diadili, dituntut karena merawat masyarakat. Hanya di Papua, nggak ada tempat lain. Menyedihkan keadaan tanah. Kita harus melihat ini. Ada pertanyaan ini, kapan terakhir kali saudara melakukan ayat ini kepada orang yang di luar gereja? Nggak usah jawab dalam mulut, dalam hati saja. Kapan terakhir kali? Tuhan Yesus nggak minta banyak, salah seorang saja. Kan nggak susah. Salah seorang saja. Kalau seminggu 1 saja, itu sudah lumayan daripada 3 tahun sekali. Betul? Kalau ditanya kapan sudah melakukan 3 tahun yang lalu. Lalu selama 3 tahun ini kita buat apa? Katanya sibuk melayani. Ternyata konsep itu salah dalam hidup. Jadi melayani itu bukan dalam kegiatan gereja. Kata melayani Tuhan itu
harus langsung bersentuhan dengan yang namanya orang. Sebelum kita pernah bersentuhan langsung dengan orang, entah itu interaktif atau kita berjumpa, maka kita tidak pernah dikatakan kita sudah melayani. Belum. Ada orang Kristen sibuknya di gereja dari Senin sampai ketemu Senin lagi. Anak nggak diurus, rumah nggak diurus, karena di gereja terus. Mereka berkata, hebat bukan aku sibuk. Nggak hebat, itu ngawur. Karena yang diurus bukan jiwa-jiwa. Mari kita perhatikan ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Apa yang kita mau buat? Apa kegiatan kita? Kalimat terakhir ayat ini. Tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Kita sebagai orang apa sekarang ini? Jadi ini kerinduan Tuhan atas kita. Saya beri contoh yang lain. Begitu kita rajin berpuasa, itu ada orang Kristen yang hobinya puasa, dikit-dikit puasa, dikit-dikit puasa. Saya tanya pada mereka, kamu tuh puasa untuk apa? Rata-rata jawabannya begini, kami puasa untuk mencari kehendak Tuhan. Betul nggak? Nah, sekarang kalau kita baca Alkitab, kehendak Tuhan itu nggak perlu dicari, apalagi pakai puasa. Untuk apa kita cari kehendak Bapa kita di surga, kalau kehendaknya sudah tertulis di Alkitab? Jadi kita nggak perlu puasa. Ada orang puasa nih, saya tanya, kamu puasa untuk apa? Pak, saya bingung mau kerja di mana ini. Saya takut salah. Mau di Freeport, atau di OYH, atau di Biak, atau di Sentani, yang mana ini? Ayo kita puasa. Saudara, kalau cuma untuk begitu nggak usah puasa. Cari aja yang gajinya paling tinggi di mana, masuk. Ngapain puasa segala? Ngerti? Buang-buang waktu. Alkitab itu menuliskan puasa itu kekuatannya dahsyat. Berkali-kali ada peristiwa dalam Alkitab. Kalau ada orang benar berpuasa, maka nasib satu bangsa itu berubah. Bayangkan, sehebat itu kekuatan puasa. Lalu cuma dipakai untuk cari kerjaan, kan terlalu. Istilahnya, kunci saudara hilang. Lalu saudara sewa lampunya bandara yang berapa ribu watt itu. Ngapain? Besok pagi aja bangunan terang ketemu sendiri. Ngerti? Gereja kasih. Ada yang puasa gitu. Kami lagi puasa jadi kehendak Tuhan. Mau nyekolahkan anak ini di mana? Di Jogja? Atau di Manado? Atau di Makassar? Nggak usah pakai puasa kalau begitu. Cari yang di mana ada keluargamu. Titipan aja ke situ beres. Betul nggak? Untuk apa gitu aja puasa lagi? Nggak perlu itu. Ada lagi orang puasa karena mau pindah rumah, entah mau kontrak, entah mau beli, bingung yang mana ini ya. Ayo kita puasa, cari kehendak Tuhan. Nggak usah. Cari yang besar, murah, langsung ambil saja. Atau saran saya, cari rumah yang ada setannya, pasti murah itu. Ambil saja. Jadi nggak perlu puasa lalu begitu itu. Ayo puasa apa lagi? Oh, kami sedang puasa, mencari dana. Kami mau beli keyboard. Ya ampun, beli keyboard sebagai puasa? Nggak usah. Kumpulkan duit, sudah kumpul beli. Nggak perlu puasa itu. Saya itu paling nggak suka kalau gereja itu puasa untuk cari duit, karena di situ banyak orang kaya yang pelit. Ya betul nggak? Kenapa nggak mau kumpulkan uang aja, terus kita beli sesuatu yang kita perlukan? Itu nggak perlu puasa. Apalagi yang puasa cari jodoh, saya marah betul. Tobat itu dalam nama Yesus. Sungguh sangat berdosa kalau cari jodoh bagi puasa. Ngawur 1000% itu. Kenapa? Karena jodoh itu Tuhan yang tentukan. Kejadian 2:18.
Lalu kenapa ada orang sulit nggak kawin-kawin? Karena matanya yang kurang ajar. Milih terus dia.